Halo semua, kami dari kelompok 5 Ekonomi Politik 7B akan menampilkan video narasi mengenai revisi Undang-Undang Minerba dari kacamata pendekatan ekonomi keynesian. Yuk simak videonya. Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengesahkan revisi atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tahun 2020 kemarin. Meskipun menuai banyak kritikan dan menimbulkan gejolak demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai pihak atas disahkannya undang-undang tersebut, namun pada akhirnya revisi atas Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan. Oh iya, sebelum membahas lebih jauh, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Undang-Undang Minerba ini. Yang selanjutnya akan kami bahas dari perspektif pendekatan keynesian. Oke, yuk mulai pembahasannya. Pemerintah mengklaim bahwa revisi ini memberikan banyak kemudahan investasi yang pada akhirnya bisa meningkatkan ekonomi. Apa saja manfaat dan tujuan yang ingin dicapai atas disahkannya undang-undang tersebut? Berikut penjelasannya. Manfaat dan tujuan revisi Undang-Undang Minerba ini sebagai berikut. Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Revisi ini mengatur terkait dengan hilirisasi melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral. Divestasi. Pemerintah dan Komisi 7 DPR RI telah menyepakati pengaturan terkait kebijakan divestasi saham dalam pasal 112, sehingga izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta nasional, pertambangan rakyat, reklamasi, dan pasca tambang. Dalam revisi Undang-Undang Minerba ini, wilayah pertambangan rakyat atau WPR diberikan luasan maksimal 100 hektar dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter. Dibandingkan dengan sebelum revisi, WPR ini diberikan luasan maksimal 25 hektar dan kedalaman maksimal 25 meter. Sementara untuk kegiatan reklamasi pasca tambang, pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WUP dan WIUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%. Begitu juga dengan pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang telah berakhir, wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%, serta menempatkan dana jaminan pasca tambang. Revisi Undang-Undang Minerba ini juga mempunyai berbagai kekurangan, di antaranya seperti terbatasnya akses aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Sebelumnya, masyarakat bisa melaporkan tindak kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang kepada pemerintah daerah, yang kemudian pemerintah daerah mempunyai hak untuk membekukan atau mencabut izin pertambangan tersebut. Namun, setelah direvisi, hal ini tidak terjadi lagi, karena pencabutan izin tambang harus melalui pemerintah pusat atau minimal pemerintah provinsi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan Undang-Undang Minerba ini jika dilihat dari kacamata pendekatan keynesian. Oh iya, menurut keynesian, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Inti dari kebijakan makro keynesian ini adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat agar mendekati posisi full employment-nya. Jika dilihat pada revisi Undang-Undang Minerba ini, kita bisa menemukan banyak contoh bentuk intervensi pemerintah. Dalam pengelolaan izin misalnya, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Kewenangan ini sebagai pengendalian produksi dan penjualan terutama logam dan batu bara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi serta suplai hilirisasi logam.
Jadi, pada intinya, Keynesian ini lebih menekankan pada intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi. Bentuk intervensi tersebut salah satunya adalah berubah kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan intervensionis lainnya yaitu kontrol langsung dari pasokan tenaga kerja, mengubah tarif pajak, mengubah kebijakan moneter, atau menempatkan kontrol pada pasokan barang dan jasa. Oke, segitu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.